Di video kali ini akan kita paparkan bagaimana proses pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh guru, dan sekaligus kita juga berperan sebagai kepala sekolah di dalam melakukan penilaian. Seperti biasa, silahkan kita masuk ke PMM, kemudian pilih kinerja, kemudian lakukan penilaian. Kita melihat jadwal guru yang melaksanakan kegiatan pada hari yang sudah disepakati. Kemudian silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah klik nilai ya. Silahkan untuk klik nilai, kemudian di situ juga kita sebagai kepala sekolah tidak ada salahnya memahami untuk rubrik-rubriknya terlebih dahulu. Kemudian juga kita bisa memastikan dulu untuk kegiatannya kapan, rubrik yang dipilih oleh rekan guru kita itu apa, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan di TKP ketika guru yang akan kita observasi itu sudah melaksanakan proses pembelajaran. Jadi di saat rekan guru sudah melakukan proses pembelajaran, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kita boleh ya memahami, membaca terlebih dahulu rubrik-rubrik dan juga bagaimana nanti penilaiannya. Di situ sudah ada semuanya. Jadi di sini nanti tidak ada dokumen yang diupload oleh kepala sekolah. Tidak ada dokumen yang diupload oleh kepala sekolah. Sekali lagi mari kita baca dulu, ketika nanti belum dilakukan seperti apa, dilakukan dan sudah efektif nanti seperti apa, di situ sudah ada keterangannya. Nanti kita tinggal memilih salah satu saja, apakah belum dilakukan tapi belum efektif, maupun sudah dilakukan dan efektif. Selain itu kita juga bisa melihat RPP yang diunggah oleh rekan guru kita. Dan RPP di sini sifatnya itu adalah opsional, jadi boleh rekan guru mengunggah ataupun tidak mengunggah juga tidak mengapa. Dan apabila yang diunggah itu salah, tidak mengapa juga, tidak perlu khawatir, karena nanti bisa dibenarkan dengan cara rekan guru kita mencetak dan diberikan kepada atasan sebagai kepala sekolah untuk acuan pada proses pembelajaran. Tetapi ketika di-upload di LMS seperti ini juga lebih baik tentunya. Oke, bisa kita keluar dari RPP, terus kita lanjutkan pada memahami fokus perilaku yang nantinya akan kita nilai. Tentu sembari kita melihat proses pembelajaran yang sedang berlangsung ya, di rubrik pertama tadi, di fokus kegiatan yang pertama tadi, kita melihat apa yang seyogyanya dilakukan oleh guru. Tadi melakukan penjelasan secara runtuh dan dapat dipahami oleh anak. Apakah guru melakukan itu atau yang lainnya, kita bisa melihat. Ini saya kebetulan di luar ruangan ya, di outdoor, dan ini adalah rekan guru saya yang sedang melakukan proses pembelajaran. Kalau kita dirasa sudah oke, berarti kita bisa memberikan tanda centang ya, mengeklik antara belum dilakukan dan sudah efektif. Karena ini tadi sudah ada, maka saya pilih yang dilakukan dan efektif. Kemudian untuk catatannya kita berikan keterangan saja, karena di situ hanya 250 karakter. Silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah menuliskan catatannya. Sebagai contoh di situ sudah saya tuliskan, guru sudah memberikan penjelasan yang mudah dan anak dapat dipahami. Mudah dan anak dapat dipahami oleh anak. Itu kata-kata saya kurang tepat, tapi intinya seperti itu, boleh tidak baku. Nah, ketika itu dirasa sudah oke rekan-rekan, kita lanjut yang kedua, guru memberikan contoh yang kontekstual. Nah, kita lihat lagi proses pembelajarannya. Apakah sang guru juga sudah memberikan contoh atau belum, atau bagaimana, kita lihat proses pembelajaran yang terjadi, yang dilakukan oleh rekan guru kita. Ini sembari kita perhatikan dan sembari pula kita melihat laptop kita gitu ya. Jadi kalau di sini yang saya tunjukkan itu saya tanpa menggunakan alat bantu printout rubrik, tapi langsung saya mengisikan di LMS. Oke, ternyata rekan guru saya tadi sudah memberikan contoh yang kontekstual, maka saya mengeklik yang dilakukan dan efektif. Kembali kita berikan catatan. Catatannya apa? Bebas, ini merdeka Bapak Ibu. Kalau saya memberikan contoh seperti itu. Guru sudah memberikan contoh kontekstual yang relevan dengan keseharian peserta didik. Guru juga memberikan contoh hal yang harus
dilakukan oleh peserta didik. Ini catatan yang saya berikan, karena memang tadi saya sudah melihat dalam proses pembelajarannya, melihat itu seorang guru sudah memberikan contoh gitu ya untuk rekan-rekan. Nah, ketika ini yang poin 2 ini sudah selesai, maka kita masih ada satu lagi yang ketiga, yaitu guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Nah, ketika kita tadi juga sudah melihat adegan ini, seorang guru tadi sudah memberikan penjelasan yang struktur dan logis, maka bolehlah langsung kita klik di situ. Dan seperti biasa, seperti di awal tadi maksud saya, kita juga memberikan catatan di situ. Guru sudah menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan juga logis, atau kata-kata yang lainnya. Intinya adalah tidak lebih dari 250 karakter. Karakter itu terdiri dari huruf, tanda baca, angka, dan juga spasi. Nah, ini kegiatan terakhir rekan-rekan. Ketika kita sudah menilai 3 rubrik tadi, maka apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerja yang bisa meningkat di kemudian hari? Maka kita di sini pun juga bisa menuliskan dengan kemerdekaan kita. Maksudnya adalah dengan kata-kata kita sendiri, terdiri dari maksimal 1000 karakter. Ini lumayan banyak. Kalau di atas tadi hanya 250, di bagian ini itu bisa 1000 karakter. Artinya catatan kita itu lebih banyak supaya kedepannya bisa lebih maksimal. Di situ juga sudah saya berikan contoh rekan-rekan. Secara umum observasi pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Praktik pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan rubrik yang ditentukan, gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran di waktu yang akan datang, tetap dipertahankan ya, karena saya melihat ini udah bagus, berarti minimal lah seperti ini gitu. Syukur-syukur bisa untuk ditingkatkan seperti dalam catatan yang saya tuliskan itu ya. Dan tentu akan lebih baik manakala dapat ditingkatkan. Untuk kelas-kelas yang lain, karena ini kebetulan rekan saya Mas Anto ini adalah di kelas 6, dan saya juga berharap untuk di kelas-kelas lain juga pembelajarannya bagus tuh di kelas yang lainnya. Gitu ya untuk rekan-rekan semuanya. Dan saya juga masih menambahkan di situ karena memang karakternya lumayan banyak 1000, tapi itu juga tidak harus dipenuhi 1000, tidak. Saya sudah mendapatkan 300-an itu ya, saya tambahkan. Alat peraga yang digunakan sudah bervariasi dan memanfaatkan potensi yang ada. Jadi tadi kita menggunakan matras, menggunakan bola, dan juga terkadang menggunakan botol minuman dan lain sebagainya sebagai alat yang menunjang proses pembelajaran. Gitu ya untuk rekan-rekan. Nah, ini ketika sudah selesai nanti bisa kita cetak atau simpan draft atau kumpulkan. Sebelum mantap mungkin simpan draft dulu, nanti bisa diajukan kembali gitu ya. Simpan dan keluar dulu aja. Nanti ketika simpan dan keluar, suatu saat kita akan mengadakan perubahan, ini masih bisa untuk rekan-rekan semuanya gitu ya. Semoga bermanfaat.